Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Waalaikumsalam Mbak Edi. Gimana kabarnya hari ini? Ya, ini hari yang melelahkan. Oh iya. Tadi kayaknya baru habis ngajar ya ini. Iya Pak Edi, ini habis ngajar jam 7.08. Ya Allah, kayaknya ada apa ya? Ada yang dipikirkan atau ada masalah atau masalah apa ya Pak? Boleh diceritakan? Saya tuh sendiri ya, boleh bingung Pak masalahnya itu apa saya. Cuman kadang-kadang saya tuh ngerasa anak-anak itu ya sekarang itu attitude-nya sama guru itu kok jauh ya, sampai kelas susah dicuekin. Terus masih ngobrol sendiri, ada yang masih tidur, ada yang apa sih jam-jam siang ini kan banyak yang tidur ya. Terus ketika datang langsung disamperin anak-anak yang datang, Pak mau izin ke belakang. Mereka itu apa nggak tahu ya, kita itu udah capek-capek datang jam sekian terus nanti ke kelas malah ditinggal. Belum lagi izin sholat padahal lagi jam belajarnya 1 jam. Ya, dari permasalahan yang Bapak ceritakan itu, kira-kira menurut Bapak itu akar masalahnya di mana toh? Apa ya kira-kira lah menurut Bapak sendiri apa? Kalau saya itu yang jadi masalah itu adalah ya itu apa, anak-anak itu kok nggak, ya pertama nggak punya attitude lah sama guru. Terus yang kedua itu antusiasmenya itu rendah, apalagi pelajaran bahasa Indonesia kan. Mungkin mereka sudah bisa belajar bahasa Indonesia mungkin kayak paling ya seperti itulah gitu, jadi nggak begitu memperhatikan itu Pak Andi. Iya. Nah kalau untuk Bapak itu harapannya seperti apa? Pak datang ke anak-anak sedeku tangannya di meja atau bagaimana? Ya tidak. Kalau ya harapannya kan ketika kita itu ada di kelas, kan minimal mereka responsif. Padahal kita sudah buat kesepakatan kelas, saling menghormati, menghargai. Tapi saya tuh harus apa ya? Saya tuh harus tiap kali datang mengingatkan gitu ya. Ya. Anak-anak kita sudah punya kesepakatan kelas atau nanti kita gimana ya. Jadi kemarin sempat saya coba Pak. Jadi anak-anak itu saya coba tak ingatkan begitu. Oke, setelah diingatkan mereka, iya Pak, mohon maaf Pak, nanti kita akan bertemu. Tapi ketemu lagi tadi, ketemu lagi tuh, kok sama lagi. Jadi terulang kembali. Dan kalau misalkan nanti saya terlalu keras nanti ya saya kan nggak enak itu. Jadi kita kan harus ngomong ke anak kan. Mereka kan belum tahu, kita belum banyak memberikan. Kalau nanti kita pressure gitu kan kasihan, kreativitasnya kan jadi nggak terwadahi. Nah tadi kan intinya tidak ada attitude. Pernah tidak, artinya Bapak itu melakukan sesuatu yang dimana itu bisa merubah attitude anak. Artinya ya ketika Bapak datang ya masih udah di kelas, tidak sering-sering ke belakang, pernah tidak? Atau katakanlah dengan melakukan hal apa yang membuat anak itu nanti bisa hadir penuh dalam pembelajaran Bapak dari awal sampai akhir. Tapi kalau untuk izin ke belakang sekali ya tidak apa-apa. Apa ya? Kalau dulu itu pernah apa ya Pak Andi ya? Kalau yang itu loh Pak Andi. Ya. Jadi ketika saya masuk itu kan anak masih rame nih siang-siang. Pernah satu ketika saya tuh menyapa mereka, ya anak, masih rame gitu ya. Terus saya mencoba mendekati begitu, saya telepon enggaknya, gimana kabarnya? Udah datang Pak. Terus mereka itu refleks ya. Jadi mereka itu kadang-kadang nggak ya. Sekarang itu mereka itu nggak nyadar kalau ada orang yang berada di sekitarnya itu datang. Kadang-kadang mereka terlalu asik dengan dunia mereka. Ya. Jadi kadang apakah ya mungkin kita perlu perlu trik pancingan gitu ya. Awal-awal untuk menarik antusiasme mereka itu ya. Kalau pernah mencoba belum Bapak? Kira-kira yang apa gitu? Kalau dulu sih saya kasih ice breaking itu pakai aplikasi Kahoot itu, mereka tertarik sih mereka untuk untuk ke terus untuk attitude-nya saya ya itu paling mengingatkan tentang itu, tiap datang saya ingatkan terus gitu Bu ya.
Tapi kalau pas pembelajaran bagaimana Pak anak-anak? Apakah ya sama? Kalau Atau saat pembelajaran itu rata-rata anak-anak itu Mbak. Jadi kalau KBM saat KBM itu ada yang memperhatikan, tapi juga di samping kanan, samping kiri itu terutama sayap-sayap itu udah terkapar siang hari. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa bagus, jika waktunya sudah cukup kembali ke main room, silakan. Oke. Dilanjutkan Pak. Jadi kalau misalkan nanti ya itu kalau rata-rata yang saya gunakan itu ketika nanti kita sudah berada di kelas kita memang antusiasme rendah sehingga tidak lalu saya pakai Kahoot waktu itu, anak-anak tertarik. Anak-anak tertarik terus ya itu kebablasan sampai pelajaran berakhir. Akhirnya itu sebagai bagian dari solusi itu. Nah itu kan pakai Kahoot tadi Bapak bilang bisa menarik perhatian. Kira-kira bisa tidak menggunakan aplikasi tersebut, tetapi untuk pembelajaran biar anak itu tetap memperhatikan dalam pembelajaran? Kalau saya itu pakai Kahoot ya paling Pak Andy. Ya. Mungkin nanti saya akan memakai bisa mengingatkan kelompok 2 dan kelompok 3 biar selesai Kahoot nanti agar pelajaran itu include di Kahoot, anak-anak itu merasa senang, bahagia, merasa tidak diburi oleh gurunya, mereka belajar mandiri dengan cara mereka, dengan cara permainan, juga mendekatkan mereka dengan HP. Kelihatannya gitu menarik Pak. Nanti akan coba di pembelajaran berikutnya. Nah berarti dapat disimpulkan ya dari menggunakan Kahoot dengan menggunakan teknologi, entah itu PowerPoint dapat menarik minat anak dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Nah kira-kira untuk ke depan yang akan Bapak lakukan itu bagaimana Pak? Rencananya berarti nanti ketika awal saya akan tetap mengingatkan kepada anak-anak agar tetap nanti di awal itu menjaga attitude ketika guru datang, mengingatkan kembali keyakinan kelasnya. Terus setelah itu anak-anak saya ingatkan kembali untuk tetap berada di zona-zona yang telah kita sepakati di keyakinan kelas. Berlanjut nanti ketika berada di kelasnya, di pembelajarannya, saya akan menggunakan Kahoot sebagai media pembelajarannya agar anak-anak yaitu Pak Andi dekat. Kelihatannya mereka senang kok itu, tapi memang waktu itu kan saya hanya pakai ice breaking, nanti pakai tak isi materi-materi pembelajaran agar anak-anak itu masuk ke situ kan nanti ada awareness gitu ya, jadi ada semacam perayaan lah ketika dia itu nanti jadi wah sudah bisa dan sebagainya. Jadi, nah, kira-kira ini akan Bapak lakukan kapan nih Pak? Mulai kapan? Rencana nanti minggu depan. Pak Endi, Pak Agus, Bu Yati, Bu Novit, teman-teman sudah menunggu semua di main room ya. Karena waktunya sudah habis, Pak Agus mungkin untuk coaching hari ini mungkin bisa dicukupkan. Ya saya lihat kok pertanyaan-pertanyaan masih berbobot terus. Ya, enggak apa-apa. Nah, ini sudah berarti dapat disimpulkan nanti Pak Agus minggu depan akan ditutup dulu. Terima kasih nggih Pak Agus. Semoga terima kasih Pak Endi nggih atas kemampuan untuk menemani saya untuk mungkin pada pembelajaran berikutnya saya akan menerapkan ini sesuai dengan tadi diskusi kita. Terima kasih Pak Endi. Nggih, terima kasih Pak Agus. Semoga bisa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.